Hai, kali ini aku bakal ngebikin 4 mainan random dari kartun SpongeBob. Di sini aku ngebikin peralatan karate, jaring all reliable, topi Krusty Krabs, dan juga sabuk Mermaid Man, guys. Dan yang lebih serunya lagi, di setiap mainannya aku kasih gimmick-gimmick yang lucu-lucu. Jadi ya langsung aja ke tutorialnya. Jadi pertama kita bakal bikin peralatan karate. Template-nya kalian bisa cek aja di deskripsi ya, guys. Ini tinggal di copy aja ke Eva Foam. Untuk ukuran dan list materialnya juga udah ada di template. Nah, untuk garis detail di bagian tengahnya, cara ngebikinnya kalian bisa ambil jarum, terus tinggal ditusukin aja sesuai sama garisnya. Kalau udah, titik-titik tadi tinggal digarisin aja pakai pensil, biar lebih jelas. Sekarang baru deh tinggal dipotong-potongin aja Eva Foam-nya, sampai semuanya kepotong-potong kayak gini. Nah, untuk nyatuin semua Eva Foam-nya, aku lem pakai lem kuning, tinggal diolesin aja kedua sisinya. Habis itu tinggal ditempel-tempelin aja kayak gini. Nah, kalau udah ketempel semua, kalian bisa ambil heat gun, terus panasin aja seluruh permukaannya, biar garis-garis detail yang kita bikin tadi tuh kebuka, guys. Kalau udah, jadilah kayak gini. Untuk bagian helmnya, tinggal ditempel-tempelin aja kayak gini. Ini gampang banget sih, tinggal bikin kotak doang. Nah, terus bagian tengahnya ini kan masih bolong kayak gini. Nanti lubangnya bakal kita sesuaiin kayak ukuran kepala kita. Nah, tapi sebelum itu, di bagian bawahnya ini bisa dilapisin pakai papan padi, biar dia nggak letoy-letoy, guys. Nah, ini nih bagian kanan sama kirinya bisa ditutup kayak gini, sesuai sama ukuran kepala kita. Nah, karena mainan-mainan ini terlalu simple, untuk karate aku kasih detail balok kayu sama batu bata sesuai kayak di kartunnya. Nah, ini jadinya kayak gini, detail-detail kayunya pun aku udah bikin, tinggal dipotong jadi 2. Ini pun batu batanya juga udah aku bikin. Nah, nanti tuh cara mainnya kayak gini, guys. Di tengahnya kan aku kasih velcro, habis itu tinggal dihantam aja kayak gini. Nah, biar lebih seru lagi, aku kasih level-levelnya, ada level 2 sama level 3. Ya walaupun nggak ngaruh banget sih, tapi lucu aja sih kalau dibikin. Terakhir tinggal diwarnain aja seluruh permukaannya pakai warna putih, habis itu diwarnain pakai warna merah, sesuai sama kayak di kartunnya. Lanjut ke mainan kedua, yaitu jaring ubur-ubur all reliable. Nah, ini template-nya udah aku potong-potongin. Pertama kita ambil pola yang ini, terus ini aku bakal pakai pipa setengah inci. Tinggal diputerin aja ke pipanya, guys. Terus ditandain sesuai panjangnya. Habis itu dipotong. Nah, sebelum digaris-garisin, ini bisa digosok aja pakai amplas sampai benar-benar halus. Kalau udah, baru deh tinggal digarisin aja sesuai kayak yang ada di polanya. Ini caranya aku kayak gini, guys. Jadi dititik-titikin aja kayak gini. Kalau udah, baru deh disatuin titik-titiknya sampai garis melingkar kayak gini. Sekarang ambil pola yang ini, terus copy aja ke Eva Foam. Nah, terus ini inget ya, detail bagian tengahnya bisa ditusukin aja pakai jarum, digaris-garisin. Habis itu tinggal dipotong pakai pen cutter. Tapi sebelum dipotong, baca keterangan di template-nya, itu disuruh potong miring, guys, atau 45 derajat. Tinggal dipotongin aja kayak gini. Sampai jadi kayak gini. Nah, untuk sisi yang ini, itu tuh sisi bagian atas, dan yang ini itu tuh sisi bagian bawah. Nah, garis detail yang ini kan belum kita bikin nih. Caranya kita bisa taruh pola ini ke bagian atas Eva Foam yang udah kita potong tadi. Habis itu tinggal dititik-titikin aja kayak tadi. Sekarang bagian yang ini kita bisa tempel-tempelin. Jadi ini kan ada 5 layer. Tempel dulu layer bagian tengah atau nomor 3, nomor 2 sama nomor 1, guys. 2 layer sisanya ntar belakangan. Tinggal ditempel-tempelin aja kayak gini. Nah, kalau udah ketempel, garis bantu yang di tengah ini bisa dibuang aja sampai jadi kayak gini. Nah, di bagian tengahnya ini bisa ditaruh besi biar nanti lubang jaringnya tuh kokoh, guys. Nah, kalau besinya udah ditempelin di dalam, baru dia bisa ditutup pakai 2 layer sisanya, guys. Habis itu, ini opsional sih. Kalian bisa halusin aja sisi-sisinya pakai Dremel. Sampai jadi halus kayak gini. Nah, garis detail-detailnya ini kan bakal dipotong melingkar. Biar lurus, bisa ditandain aja pakai penggaris. Kalau udah, baru deh potong permukaannya pakai pen cutter. Terakhir tinggal dipanasin aja pakai heat gun, biar detail-detailnya itu kebuka. Sampai jadi kayak gini. Nah, ini udah kuwarnain batang sama lubang jaringnya, dan beberapa detailnya udah aku tempelin. Terus untuk detail serat karbonnya, ini aku pakai jaring nyamuk, guys. Tinggal ditempelin aja sekeliling pipanya, pakai lem setan kayak gini. Dikit-dikit aja, guys, lem setannya. Tempel sampai mengelilingi kayak gini ya, guys ya. Detail yang ini jangan lupa dimasukin ke bagian tengahnya. Nah, kalau udah ditempelin semua, jadilah kayak gini. Nah, detail pegangan silikonnya, itu aku bikin detail gundukan kayak gini. Terus aku pakai foam 3 mm, terus tinggal dimasukin aja kayak gini. Kayak masang sarung gitu, guys. Nah, kalau udah, di bagian atasnya ini bisa dilem aja. Habis itu, dipanasin pakai heat gun, sampai agak lembek. Terus pelan-pelan kalian bentuk aja pakai jari, sampai sarungnya ini ngebentuk sesuai gundukan yang kita bikin sebelumnya, guys. Biar pas kayak genggaman tangan gitu. Sampai jadi kayak gini. Habis itu, terakhir tinggal diwarnain aja pakai warna merah. Nah, untuk detail jaring logam titaniumnya, itu aku pakai tali kayak gini. Nah, tapi ini yang ngebikin tuh bukan aku, guys, tapi wanita satu ini. Jadi tutorialnya belum ada, tapi kalian bisa cek aja di YouTube lain, cara ngebikin jaring ikan. Nanti ketemu kok. Nah, ini tinggal disatuin aja jaringnya. Nah, kalau udah membentuk kayak gini, titik-titik yang ini
bisa ditempelin ke titik-titik lubang jaring yang kita bikin ini guys. Ini aku tempelinnya pakai lem setan, jadi biar cepat kering. Sampai jadi kayak gini. Nah ini karena kepanjangan, itu bakal kupotong kayak gini. Nah ujung-ujungnya disatuin pakai lem setan juga guys. Sampai jadi kayak gini. Nah udah sih kayak gini jadinya. Nah ini jaringnya itu nggak ada fiturnya sih. Jadi aku bikin packagingnya juga, sama kayak di animasinya. Ini gampang banget, tinggal bikin kotak aja kok. Sekarang mainan ketiga yaitu topi Krusty Krab. Nah ini patternnya tinggal ditempelin aja kayak gini. Nah ini agak beda cara nempelinnya. Pertama dipanasi dulu pakai heat gun. Kalau udah agak lembek, itu bisa dibentuk aja pakai tutup yang bundar kayak gini. Biar hasilnya tuh melengkung kayak gini guys. Jadi lebih gampang nempelinnya nanti. Kalau udah tinggal ditempel-tempelin aja kayak gini, sampai jadi ada dua sisi kayak gini. Nah ini cara nempel kedua sisinya ini. Sama juga dipanasin pakai heat gun, baru udah ditempelin pakai lem. Sampai jadi kayak gini. Sekarang kita bakal bikin detail gambar jangkarnya. Itu tinggal ditempelin aja ke bagian depannya, terus tusukin pakai jarum. Habis itu potongin permukaannya pakai pen cutter. Oh iya, ini bagian depannya juga udah kupasang guys. Kalau udah tinggal dipanasin aja pakai heat gun, biar detail-detail yang tadi kita bikin tuh kebuka semua. Sampai jadi kayak gini. Sekarang bikin bulatan kayak gini, terus bakal ditempelin di bagian atas topinya. Biar lebih smooth, aku halusin pakai Dremel. Kalau udah ditempel jadilah kayak gini. Nah, biar bisa dipakai di kepala, itu aku pakai bando yang bakal ditempelin di bagian bawah topinya, guys. Tapi nempelinnya nanti ya, guys, terakhir, kalau semuanya udah diwarnain. Nah, untuk gimmick-gimmicknya, ini aku bikin Krabby Patty-nya, yang versi patty senyum kayak gini. Jadi ini rotinya, itu aku halusin juga pakai Dremel. Terus ini patty-nya, dan ada detail bawang, acar, sama sayurannya kayak gini, guys. Oh ya, ini aku bikin spatulanya juga, guys. Jadi biar bisa dimainin masak-masak kayak gitu. Nah ini aku pakai papan padi, di bagian tengahnya aku kikis untuk dimasukin besi. Nah besinya tinggal ditaruh aja di tengah, terus dilem. Habis itu ditutup pakai sisi yang satunya. Nah ini seluruh permukaannya bisa dibalurin pakai lem setan. Habis itu biar hasilnya halus, bisa digosokin aja pakai amplas. Sampai jadi kayak gini. Detail pegangannya itu aku bikin bulatan kayak gini, terus tinggal dimasukin aja ke bagian bawahnya kayak gini. Terus bikin kayak gini, terus dimasukin ke bawahnya. Sama kayak kita bikin pegangan jaring all reliable. Nah ini bagian bawahnya aku kasih penutup foam juga guys. Dan jadilah semuanya kayak gini. Tinggal diwarnain aja sesuai kayak di kartunnya. Terakhir kita bakal bikin sabuknya Mermaid Man. Nah ini aku pakai papan padi, tinggal di copy aja polanya kayak gini. Habis itu dipotong-potongin kayak gini. Nah untuk beltnya ini aku pakai Eva Foam yang dipotongin kayak gini. Nah jangan lupa bikin detail sisi-sisinya ya guys. Tinggal dipanasin pakai heat gun dan jadilah kayak gini. Sekarang untuk logo M-nya bisa ditempel-tempelin kayak gini pakai lem kuning. Nah untuk detail lekukannya kalian bisa pakai cara ini guys. Ambil penggaris, terus tinggal digesek-gesek aja garisnya. Nah nanti papan padinya baru bisa dibengkokin sesuai sama lekukan huruf M-nya. Sampai jadi kayak gini. Nah ini tinggal ditempel-tempelin aja guys. Kalau berlebih, ntar ujungnya bisa dipotongin aja. Sampai jadi kayak gini. Kalau udah jadi kayak gini, tinggal dibalurin aja seluruh permukaannya pakai lem setan. Kalau udah tinggal digosok pakai amplas. Oh iya, bagian depannya nanti tuh aku pakai fiber plastik atau plastik mika. Nah ini digosokin juga pakai amplas. Nah di dalam huruf M-nya itu aku udah pasangin microcontroller, speaker, sama LED-nya. Nah ini rangkaian pengkabelan sama codingnya udah aku taruh juga di template. Jadi ntar dia tuh bisa nyala kayak gini guys. Kalau udah rapih semuanya, baru udah ditutup pakai plastik mika. Bagian tombolnya juga ditutup guys. Touch sensornya tetap bisa ngebaca kok. Bagian belakangnya nanti bakal ada dua kabel kayak gini, yang bakal disambung ke baterai. Nah baterainya ini nanti bakal ditaruh di belakang sabuknya guys. Tapi sebelum disambungin, kita bisa warnain aja dulu semuanya, sesuai kayak di kartunnya. Nah ini beltnya udah kuwarnain pakai warna ungu guys. Dan huruf M-nya juga udah kuwarnain kayak gini. Untuk sistem rotation huruf M-nya, biar bisa jadi huruf W, awalnya aku bikin kayak gini, yang ntar bakal ditempelin, terus nanti sistemnya dimasukin kayak gini. Tapi dia malah bikin space antara huruf M sama beltnya kayak gini, jadi nampaknya jelek gitu. Nah terus pas diputer, huruf W-nya malah agak ke bawah jadinya. Jadi akhirnya aku ubah jadi sistem magnet aja guys. Nah pas dipasang, bagian baterainya bisa dicolok pakai konektor kayak gini. Oh ya ini bagian belakang beltnya udah aku tempelin velcro. Sekarang pas dipakai jadinya kayak gini, jadi lebih bagus kan. Nah
Nah terakhir, gimmicknya tuh aku kasih miniatur-miniatur kayak gini. Ada miniatur kecoa, meja Krusty Krab. Kalau kalian inget, ada scene kecoa lagi makan Krabby Patty guys. Nah maaf banget, kalau bagian ini aku bikinnya tuh pakai 3D printer. Terus di sini aku bikin miniatur kompornya, yang ceklekannya itu bisa diputer. Dan juga ada lemarinya, yang bisa dibuka kayak gini. Dan itulah cara aku ngebikin 4 mainan random yang ada di SpongeBob. Gila, gampang banget nggak sih? Menurut kalian mana mainan yang paling kalian suka, guys? Oh ya, untuk templatenya kalian bisa cek aja di deskripsi. Next, kalian mau aku bikin apa lagi, guys? Kalian bisa komen aja di bawah. Dan ya, udah situ aja. Bye!